Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin menunaikan janji ya, karena di video saya cara membuat perangkap kepiting ada beberapa komentar yang selalu meminta agar saya membuatkan tutorial video cara membuat perangkap kepiting kotak. Jadi di video ini saya akan berbagi pengetahuan lagi ya kawan-kawan, tentang bagaimana cara membuat perangkap kepiting kotak dari awal sampai akhir. Dan untuk video saya di Padang, kegiatan Penas Petani Nelayan kemarin, saya pending dulu ya kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi, masih ada beberapa video yang belum sempat saya upload. Itu di sela-sela kegiatan kami yang kosong, kami para peserta sempat juga berkunjung ke tempat rekreasi yang ada di Kota Padang. Seperti di Lubuk Minturun, itu kalau warga Kota Padang sudah paham sekali. Tempatnya cukup cantik ya. Di pinggiran sungai dengan ikan-ikannya yang jinak, pemandangannya pokoknya asik tempatnya. Dan ada lagi beberapa tempat wisata yang kami kunjungi. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat perangkap kepiting petak ya kawan-kawan. Oke, supaya tidak terlalu berlama-lama, kita masuk ke videonya. Jadi kalau kita membuat perangkap kepiting itu, kita sudah harus menyiapkan kawat besi ukurannya ya kawan-kawan. Kalau kita baru mau membuat dari awal, belum punya kawat besi ukuran, silakan tonton video saya sebelumnya, ada itu cara membuat perangkap kepiting dari awal tanpa kawat besi ukuran dan jaring ukuran ya. Nah, jadi di bubu peta ini ataupun perangkap kepiting peta ini, saya kemarin sudah sempat menyiapkan kawat besi ukurannya ya. Nah, ini dia. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi membuat perangkap kepiting peta ini kawat besi ukurannya beda ya, 4. Karena jumlah pemakaian kawat besinya sedikit lebih banyak daripada perangkap bulat ya. Kalau perangkap bulat kawat besi ukurannya hanya 3, tapi kalau perangkap yang peta ini kawat besi ukurannya ada 4 kawan-kawan. Nah, sekarang mari kita cek berapa potongan besi yang dibutuhkan untuk membuat satu buah perangkap kepiting peta ini ya. Nah, ini berarti di sini dengan ukuran yang sama, pendek ada 2, di sini ukuran yang sedang ada 1, di sini ada 1, 4 ya. Berarti yang panjangnya untuk di bawah ini, yang paling panjang di bawah petanya ada 1, 5, sama yang tengah paling pendek 1, 6 ya. Nah, jadi itulah kenapa perangkap kepiting kotak ini lebih mahal ya daripada yang bulat, karena di samping pembuatannya rumit, bahan kawat besinya yang digunakan cukup panjang dan jumlahnya agak banyak ya. Itulah perbedaan antara perangkap bulat dan kotak. Jadi nanti saya akan memotong ini kan semua sudah saya tanda-tandai karena ini ukuran. Ini tidak dipakai ya, ini hanya untuk ukuran, kita memotong ke kawat yang belum dipotong. Jadi yang paling panjang ini nanti saya akan potong 1, tuh lihat panjangnya. Nah, ini 1 karena dibutuhkan 1 yang ini. Nah,
yang ini ya. Terus yang sedang, nah ini sedang ya, ini kita lihat ukurannya. Nah ini yang sedang, ini yang sedang, ini kita butuhkan dua nanti, dua ya. Yang pendek, nah ini dua juga ya, untuk di sini satu dua. Nah ini yang paling pendek satu. Jadi ini dua, ini 24, yang paling panjang satu, yang pendek 16 ya. Oke, seperti itu penjelasannya. Saya akan memotong lagi kawat dengan jumlah yang sudah kita hitung tadi ya. Oke kawan-kawan, sebentar. Nah jadi saya hanya mempunyai sisa kawat segini ya. Kebetulan belum lama ini saya membuat perangkap kepiting 100 buah pesanan nelayan dari luar kota. Udah selesai diambil. Inilah sisa kawat yang ada. Nah jadi untuk memotongnya saya tidak perlu videokan ya, karena udah sering di video-video sebelumnya. Tinggal mengikuti aja, nanti kalau sudah selesai dipotong baru kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Sudah dipotong ya semuanya sesuai dengan yang kita hitung tadi. Ini sisa kawatnya masih sedikit lagi, bisa lah buat satu buah perangkap lagi. Jadi tadi yang sedangnya ada dua, yang pendeknya ada dua juga. Yang ini dua buah, ini dua buah, ini dia. Nah yang pendeknya untuk sengkang tengah tadi satu. Nah itu yang paling panjang satu ya. Nah ini yang ada tandanya, kita kumpulkan lagi. Kumpulkan lagi. Oke, kita pinggirkan ya. Pinggirkan. Nah ini kita kumpulkan. Oke. Nah yang ini kan tidak ada tandanya. Ini ada tandanya nih. Oke, jadi inilah yang akan kita pergunakan nanti ya. Nah ini. Oke, saya akan masukkan dulu selang-selangnya ya. Bentar, selang saya juga tinggal sedikit ya. Ini sudah dipotong, yang paling pendek satu, terus yang sedang tadi, ini yang panjang ya. Nah ini yang panjang satu untuk lingkar bawahnya ya. Ini yang sedang untuk di samping ini. Nah, ini dua kiri kanan. Ini yang pendek untuk ini tengahnya dua ya. Oke. Jadi langkah selanjutnya masukkan masing-masing selang ke besinya. Oke ya.
Oke, selesai ya. Ini satu yang paling pendek untuk sengkangnya, ini untuk penutupnya, dua yang sedang, ini dua yang cukup panjang, dan satu yang paling panjang. Semua udah dimasukkan selang dan dibakar masing-masing ujungnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran ataupun kupingnya ya. Jadi yang pertama harus kita gulung ataupun buat kupingnya yang paling panjang ya. Nah ini seperti biasa, sama aja dengan video membuat perangkap kepiting bulat, cuma yang harus diperhatikan kalau menggunakan ukuran yang tadi di awal saya perlihatkan, ini sisa ujung besinya kita panjangkan sedikit ya. Kalau bubu bulat biasanya pendek saja, karena ini bubunya besar, kita panjangkan sedikit buat membantu ya nantinya. Oke, putar saja. Sama ya seperti membuat perangkap kepiting di video-video sebelumnya. Nah tuh, nah terlihat ya agak panjang yang ini. Kalau biasanya pendek saja, ini agak panjang. Nah, oke, kalau sudah sebelahnya, kita akan cari di mana posisi sebelahnya ya. Oke, seperti biasa saya menggunakan kotak-kotak di karpet ini. Nah ini terlihat ada garisnya ya. Ini satu kotak, ini satu kotak. Oke, jadi saya akan bagi sama rata dulu. Ininya kita atur sama panjang ya. Oke, sebentar. Itu satu kotak setengah, satu kotak setengah ya. Ini udah di ukuran yang sama ya tuh. Nah ini satu kotak, ini setengah ya, itu ada garis. Ini juga satu kotak, ini satu kotaknya, ini setengah. Nah satu kotak setengah ya, tapi ini kita geser sedikit. Nah kita buatkan yang bidang bawah lebih besar sedikit ya, karena ini nanti akan digulung. Oke, kita coba di sini ya, coba di sini dulu. Oke, bawa ke sini lagi, putar. Oke, baru kita cek apakah sudah sama ya. Bawa lagi untuk mengukur. Sepertinya bentar. Yang jelas kedua bidang ini harus sama ya, harus sama besarnya. Besar di atas kayaknya. Oke, sebentar. Oke, karena besar yang sebelah kanan bidangnya, kita gulung ya seperti ini. Nah, oke, yang ini kita area supaya bidang ini mengecil jadi sama ya. Oke, coba lagi. Sepertinya udah sama ya. Oke, coba kita lihat ujungnya sini. Ini mendekati kotak yang ini, sementara sana juga yang mendekati ya. Tapi ini kan agak tegak, kalau yang tadi itu agak melengkung. Oke, ini udah sama. Langkah selanjutnya kita
mengikat ini, tapi potongan besi yang pendek bumbungnya ada 5 tuh nanti kita gulung dulu ujung-ujungnya ya. Kupingnya beda, hanya digulung di setiap ujung. Saya rasa videonya tidak perlu dibuat karena udah banyak di video-video sebelumnya. Jadi kita lanjut nanti ya. Nah, potongan besi yang pendek sudah saya gulungnya seperti ini semuanya. Ini yang paling panjang tadi, yang sedang, yang paling pendek. Oke, sekarang kita lanjut ke mengikat ini ya. Nah, ini kita ikat dulu sebentar, atur posisi dulu. Seperti biasa ya ikatnya. Nah, itu jangan lupa ini kita samakan panjang antara yang kiri dan yang kanan ini. Nah, itu. Karena tadi waktu kita mengukur di lantai, ini posisinya sama panjang begini ya, supaya tidak lari. Kalau kita pendekkan yang ini, nah pendek satu panjang seperti ini, udah lari sebelah sini nanti ya, kebesaran. Karena kita mengukurnya tadi di posisi ini yang sama panjang. Oke, ikat saja seperti biasa. Oke, sebentar. Nah, inilah gunanya kalau kita sedikit panjangkan, karena bubu ini panjang ya, jadi agak membantu supaya tidak terlalu lentur. Ini yang terakhir pengikatannya. Nah, oke. Sebelum dipotong jangan lupa buat simpulan. Oke. Oke ya. Oke, kalau sudah diikat, nah ini yang perlu ya kalau untuk membuat perangkap kepiting kotak, beda dengan yang bulat. Yang kotak kita harus siapkan kayu. Di sini ada garis-garis ukurannya tuh. Nah, oke, sebentar saya perlihatkan. Jadi yang garis yang ini, nah ini ukurannya di sini kawan-kawan. Nah, itu terlihat kan pas di garis ya. Nah, ini beda lagi, kita buka dulu. Nah, ini agak panjang ya, tuh dia. Jadi garis yang kedua ini, nah itu ujungnya. Nah, kalau yang ini yang pendek kawan-kawan. Jadi ada 3 garis ya, pendek. Ini untuk ukuran bawahnya. Nah, ini untuk ukuran bawahnya. Yang ini untuk ukuran tengahnya ya. Nah, jadi karena perangkap kepiting kotak ini tidak sama ya, lebih panjang yang bumbung daripada yang bawah itu, supaya apabila kita tegakkan dia rata. Nah, itu kan rata kan. Kalau sama panjang otomatis dia agak miring ke sini ya. Jadi kita harus menyiapkan ini ukurannya. Kalau sudah punya satu, kita ambil ukuran garisnya ya. Untuk yang di bawah ini, nah kalau yang ini ya,
kita tes benar enggak. Nah tuh, nah kan sama kan. Yang kedua, kalau yang ini yang bawah, kalau ini yang pendek. Oke, gitu ya kawan-kawan. Sekarang kita luruskan dulu ini. Sebentar, kita luruskan ya. Ini kan masih bulat, luruskan aja, tidak apa-apa. Luruskan saja. Ini juga kita luruskan. Nah, kalau ini sudah mendekati lurus, kita coba ambil ukuran. Nih. Kita ambil dari ujung sini. Nah, di tengah ya, bukan di ujung ataupun di pangkal, tapi di tengah. Oke, pas sepertinya di sini ya. Nah, ini di sini yang harus kita luruskan ke sana. Oke, tandai dulu pakai jari kita putar seperti ini. Mana tang? Sebentar, aduh, tang hilang. Pakai tangan juga boleh ya, pakai ibu jari kita tekan, yang ini kita luruskan. Nah tuh. Oke, ini udah dapat sikunya ya, ini kita luruskan. Nah, ini luruskan juga kawan-kawan, luruskan saja. Ini juga kita luruskan. Untuk mencari ukurannya ya, nih. Oke, ukur lagi. Nah, pas di sini ya. Kan ini yang tengah, nanti untuk yang atas bumbungnya ini. Oke. Oke, bentar. Kita bengkok ya. Jadi kita pergunakan tangan aja ya untuk meluruskannya, karena tidak terlalu kuat besi, kaut besinya tidak terlalu keras. Nah, satu udah berbentuk kotak ya. Aduh, sebelahnya lagi ini kita luruskan dulu. Ini kan masih miring ya, luruskan dulu. Nah, luruskan dulu seperti itu. Coba ukur lagi ya. Ambil di tengah, jangan lupa di sini ya. Tuh terlihat garisnya. Nah, ini garisnya. Langsung kita belokkan ke dalamnya. Nah, itu dia. Jadi ini kita luruskan lagi. Ini kita luruskan. Oke, coba ya, ukur lagi. Nah, ini ya, yang ini untuk yang atas ini dia. Putar biar ke dalam, bengkokkan saja. Oke, ini baru kita luruskan. Lihat ya, udah peta, tinggal kalau masih ada yang belum lurus kita luruskan. Oke. Nah. Oke, udah terlihat ya. Udah peta. Oke, berkupingnya kita benerin, kasih tegak ya, jangan tumbang ke tumbang. Pakai tang kalau keras. Aduh. Nah, itu dia ya. Oke.
Coba kita cek apakah sama. Oke, itu dia. Boom, pas ya. Ini tengah sama-sama kuping, sama-sama kuping. Oh, itu pas sana ya. Ini pun pas. Tuh di bawah pasnya. Nah, ini pas juga pas. Oke, jadi proses membuat besi yang bawah sudah selesai ya. Tinggal memasukkan yang sudah digulung tadi, bumbung-bumbungnya. Sebentar. Nah, untuk bumbungnya kita mulai dari yang paling panjang ya. Ini kan paling panjang 2, ini sedang nih. Jadi ini gampang aja, kita luruskan aja kawan-kawan. Kita luruskan aja supaya gampang ya. Karena pendek, beda dengan yang tadi ya. Tadi kan sangat panjang. Kita luruskan aja. Jadi ini diluruskan dulu ya kawan-kawan. Tidak usah terlalu lurus, yang penting tidak berbentuk setengah lingkaran lagi ya. Ini udah lurus kan. Oke, kita ambil ukurannya. Ingat ya, tadi kan yang pendek sudah kita pakai, yang garis di bawahnya ya. Sekarang kita ambil di baris yang atas ini ya. Ini. Sebentar. Oke, kita bengkokkan saja sesuai dengan kupingnya ya. Oke. Sebelahnya lagi. Nah, ini dia ke atas ya. Oke, jadi lengkukannya searah kuping ya, jangan ke sini, ke sini. Oke, udah terlihat ya, tuh udah jadi. Coba kita masukkan. Nah, lihat kan perbedaannya tuh. Tuh. Jadi kalau seandainya ini masih mengecil, kita kembangkan lagi gulungannya, pendekkan sedikit. Contohnya lepaskan dulu, jadi kita pendekkan sedikit sini. Nah, itu ya, ini kita luruskan. Nah, pendekkan sedikit. Yang ini juga sama, kita pendekkan sedikit. Ini kita luruskan. Oke, coba lagi, nanti baru dirapikan ya lurusnya. Sekarang mencari, nah itu dia, pas ya. Nah, jadi cara memasukkan bumbung sebelah sana juga begitu kan kawan, menggunakan garis ini ya. Nah, ini kita luruskan dulu semuanya, nanti diluruskan dulu. Oke, saya skip dulu ya untuk mempersingkat durasi. Jadi cara memasang bumbung, membuat peta seperti itu ya kawan-kawan ya. Satunya lagi udah masuk juga ya tuh. Tadi kita masukkan yang ini, sekarang yang ini udah masuk juga. Terus yang pendeknya ya, dengan menggunakan ukuran yang ini. Nah, ini pendek ya. Jadi satu papan ini ada 3 ukuran ya. Ukuran yang bawah
ini yang tengah, ini yang paling atas yang pendek. Oke, sebentar saya luruskan dulu ini. Kita cek. Oh, pas ya. Oke, pas. Nah, itu dia. Pas ya kawan-kawan ya. Tuh. Satu lagi. Ini untuk sebelah sana. Ini untuk sebelah sananya. Oke, saya luruskan lagi. Tinggian pendekkan dikit. Coba. Oke, udah pas. Oke ya. Nah, itu sudah terlihat rangkanya ya. Nah, itu. Jadi untuk yang ini kita pinggirkan dulu. Ini terakhir ya, kalau sudah dibungkus jaring semuanya sudah, ini tahap terakhir. Jadi kita menjahitnya gampang, tidak ada besi ya. Jadi ini tinggal merapatkan, memukulnya dengan palu ya, seperti biasa. Saya tidak videokan juga karena ada di video-video sebelumnya. Nanti kita lanjut ke sesi pemasangan jaringnya dan mengikat tali-talinya. Oke, sudah dirapatkan ya, udah diketuk menggunakan palu. Cetakan aja buat lapisnya ya untuk mengetuk. Ini sebelahnya juga sudah rapat ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita harus menyiapkan tali ya. Nah, ini usahakan talinya agak besar ya, karena bisa kita pergunakan lagi. Kalau tali kecil nanti kita simpul sulit untuk membukanya ya. Jadi fungsi tali ini adalah untuk membuat pola ya. Oke, sebentar. Pertama kita ikat di paling bawah sini ya. Ikat dengan simpul yang nanti bisa dibuka ya. Jadi kita tidak memotong seperti itu, karena talinya besar nanti mudah dibuka ya. Oke. Kalau sudah, di sini kita beletkan 2 kali, 1 2 ya, biar agak tinggi, tidak apa-apa. Nah, ini untuk polanya ya, karena kalau dibelit kan masih bisa turun naik. Nah, biar agak tinggi dulu. Oke, kita putar. Nah, yang ini 2. Sana sudah turun.
2 kali belit juga ya. Nah itu ini lagi ya. Nah itu, jadi tali ini fungsinya untuk membentuk polanya ya, 2 kali juga. Nah ini kita ikat di sini kawan-kawan. Nah inilah kalau kita menggunakan tali besar, nanti kita bisa buka lagi ya. Nah, gampang dibuka. Nah, gitu. Jadi kita tinggal melihat ya, apakah sudah pas kotaknya, bentuknya. Itulah guna talinya ya kawan-kawan. Kalau kita rasakan sudah cukup, nanti di tali yang kita matikan itulah yang baru kita geser-geser ya kalau agak miring. Oke, saya akan menggunakan tali warna hijau. Jadi di sini kita akan mulai dari sudut sebelah kanan ya. Kita di sini kawan-kawan. Ini simpulan yang tidak dibuka lagi ya kawan-kawan. Ini simpulan mati ya. Kita buat 3 kali. Kalau sudah, nah seperti itu ya, ambil di sudutnya juga. Nah, 3 kali juga biar tidak bergeser. Oke, nah, itu sebagai kuncinya. Ini ambil yang sebelah ya. Saya agak usahakan sedikit lambat-lambat ya, sambil kita cek posisinya di tengah ya, jangan terlalu miring. Ini kan lurus nih. Iya boleh. Oke. Kalau dirasakan sudah, kita simpul ya, simpul. Potong. Itu dia. Kita ke sebelahnya. Sama juga. Ini proses membentuk talinya ya. Ambil di sudut yang agak pinggir. Oke, kalau yang ini kita harus cek yang kirinya ya. Nah, itu. Jadi jangan tinggi rendah ya, ini kayaknya pas. Balik di sini. Oke ya. Kita cek juga ujung sana ya. Jangan
ini agak ke sini dan miring. Kalau dia agak ke sini kita tarik biar mengejar yang sana tuh. Jadi nanti ini kan masih hidup. Nah, tuh. Jadi usahakan tali ini dengan yang sana sama ya. Oke. Simpel. Potong ya. Oke, kita pindah ke sebelah kiri. Cek dulu sebelum ikat. Oke. Sama juga kita mengikatnya seperti di sana tadi. Nah, itu agak ke pinggir ya. Tali ini gunakan yang cukup besar ya. Kita coba dulu, nggak usah diikat, kita cek ya apakah tingginya sama antara yang sudut sini dan yang sudut sini. Kalau sudah sama baru kita kunci ya. Ini kan baru belit aja tadi, masukkan sebelahnya. Nah, oke, sekali lagi ya. Oke, baru kita tarik ke sini habis talinya ya. Oke, sudah simpul sebelum dipotong. Simpul ya. Oke, tinggal sebelah lagi ya. Tapi saya mau isi benang dulu. Itu udah nampak bentuknya. Oke, bentar. Kita isi benang dulu. Oke, tinggal satu lagi ya. Nah, ini kita belit dulu ya, untuk melihat, cuma dibelit ya. Nah, tuh. Oke, kalau udah sama tinggi kita tahan untuk dikunci. Kunci ya. Nah, ini yang terakhirnya kita akhiri di sini. Oke, cerutnya agak kuat ya supaya tidak bergerak, biar dia menjepit selang gitu. Kalau kita kurang kuat mencerutnya,
menariknya, nanti ini masih bergerak, ini tidak akan ketat. Oke, nah udah ya, terlihat terlihat benang warnanya, tingginya pun sudah sama ya. Jadi kalaupun kita balik masih kotak juga. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kawan-kawan, kita buka aja polanya. Kita buka polanya karena kita akan masuk ke tahap mengikat jaring ya. Ntar saya buka talinya. Oke, kita bikin kuncinya ya, sebentar. Kalau dari pabrik di sini pakai kawat lagi ya untuk menjepitnya, tapi kalau saya beda, saya membuatnya dengan kuncian saling mengapit ya. Yang ini kita ke bawah kan, kita bikin cengkung ke bawah seperti ini, yang ini cengkungnya ke atas. Tuh. Seperti itu kan. Nah, jadi kita kaitkan ya. Oke, di sini kita kaitkan seperti ini. Nah, tuh. Baru kita rapi-rapikan. Oke kawan-kawan, jadi kalau mau bukanya cukup ini ya, kalau kita mau menguncinya cukup seperti ini. Oke, jadi tahap selanjutnya ini tahap terakhir ya dari proses pembentukan bingkai membuat perangkap kepiting kotak. Jadi kita kasih benang lagi untuk pintunya seperti ini. Ikat di sudut di tali samping ini ya. Nah, seperti ini. Kita jepit tali yang lama. Oke. Lagi. Nah, oke ya, cukup. Sekarang kita tarik ke sini. Jadi jaraknya sekitar, kalau gini terlalu nanjak ya, pintunya terlalu tinggi, kita agak buat rendah sedikit. Nah, segini cukup. Jadi sekitar dari sudut sini 4 cm ya. Oke, kita ikat. Nah, kita belit dari atas dulu ya, baru ke bawah, baru masukkan ke bawah sekali. Oke, tuh. Seperti itu ya. Nah, tuh. Cerut yang kuat ya supaya tidak bergerak. Oke, ini kita buat seperti ini. Nah, kira-kira 1,5 cm jaraknya. Oke. Tiga kali juga kita masukkan benangnya ke dalam. Oke. Telan tangan bubunya, kita tarik ke sebelah sini ya kawan-kawan. Nah, itu jadi kita cek
jangan terlalu tinggi ataupun rendah, cari yang pas. Nah ini oke, tuh 3 kali ya, 1 kali kalau tadi. Nah ini ke atas, sekarang kita ke bawah ya. Itu nampaknya di sana ya kan? Kita samakan ke bawah juga. Kalau tadi dari sini kita mulai naik ke atas, sekarang kita ke bawah. Tiga kali juga cerut yang kuat. Nah tuh baru kita bawa ke sini ya. Nah kita bawa ke sudut sini, itu dia ya. Jadi yang sini dengan yang sana sama, tarik, ikat dulu. Kuncinya di sini ya kawan-kawan. Oke, itu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Yang ini lebih tinggi daripada yang ini, daripada yang kiri kanan. Terlihat ya. Ntar saya kunci dulu ya, supaya kita potong. Nah seperti itu kan. Jadi terlihat ya tuh. Jadi yang ini agak di bawah dari yang ini, sama juga yang di sana. Ini agak di bawah dari yang di atas. Oke, kita buat sebelahnya lagi. Nah kita sandingkan dengan yang ini ya kawan-kawan. Ini sama tingginya. Nah itu ya, sama tinggi kan, sama ya. Kunci 3 kali, 1, ini tadi kan naik ke atas ya, kita naik juga ke atas kurang lebih 1,5 cm ya. Nah, tuh. Nih. Untuk bawa ke sana. Oke, posisikan di sini ya, baru kita cek dengan yang ini kawan-kawan. Oke, kalau sudah sama rata, ikat saja seperti ini. Jangan lupa cerutnya yang keras ya. Nah ini kalau sudah ini kita ke bawah ya, ke bawah 1,5 cm lah kurang lebih ya. Tiga kali. Oke, kita kembali ke sini. Nah tuh. Oke. Ntar kita kasih 1 kali lagi. Nah itu dia. Nah di sini habisnya. Kunci saja di sini ya. Nah,
sama kan. Sayangnya benang hijau tidak terlalu terlihat jelas. Oke, tuh kawan-kawan, akhirnya proses ini tinggi sedikit ya. Iya, geser-geser aja. Oke lah, akhirnya proses membentuk bingkai dari membuat perangkap kepiting kotak sudah selesai ya. Jadi nanti di bagian kedua video ini kita lanjut ke pemasangan jaringnya kawan-kawan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya videonya. Nanti kita ketemu lagi di bagian kedua dari cara membuat perangkap kepiting petak. Jumpa lagi.